Profesor Mahfud MD ketika dalam podcast Abraham Samad, beliau menyatakan perasaan sedih ya yang mendalam, bukan karena dia harus melihat Jokowi lengser atau bagaimanapun, tetapi beliau sedih karena beliau menganggap tidak ada orang yang sedih dengan selesainya Pak Jokowi di 20 Oktober. Sehingga ini memantik sebuah gagasan untuk memfilsafati filsafat sedihnya Profesor Mahfud MD di Bukan Ahli Filsafat. Ya, teman-teman, selamat datang di channel Bukan Ahli Filsafat, ya. Channel yang tidak mempromosikan pemikirannya Aristoteles atau Plato atau siapapun bapak-bapak filsafat kita, tetapi ini merupakan sebuah nalar filosofis dari bukan ahli filsafat, ya kita ini ya, karena ada anggapan bahwa jauh lebih baik kita menghabisi waktu dengan mereka-mereka yang masih bisa bertutur, ya, tetapi tentu tidak mengabaikan mereka-mereka yang mewariskan pemikiran-pemikiran filosofi kepada kita. Baik, sebelum kita bicara tentang persoalan ini, saya ingin sharingkan satu pengalaman bersama dengan mahasiswa, dengan mengatakan kepada mereka bahwa jikalau engkau ingin bisa mengimbangi atau mungkin mengungguli cara berpikir seseorang, maka setidaknya pelajarilah beberapa bidang ilmu. Salah satunya adalah filsafat, ya. Yang lain metodologi, lainnya psikologi, lainnya sosiologi, lainnya ya banyak ya seperti itu. Jadi sehingga kita memiliki banyak layer atau banyak support system dalam konteks kita memahami atau mendiskusikan atau mengeksplanasi dari sebuah topik. Nah, kali ini kita bicara tentang topik yang uh, disampaikan oleh Profesor Mahfud MD yang mengatakan bahwa beliau sedih, ya, bukan karena Jokowi akan segera selesai, tetapi beliau sedih karena tidak ada yang sedih dengan selesainya Pak Jokowi, ya, dan ini menimbulkan sebuah pertanyaan besar. What's wrong, ya? Ada apa ini, ya? Apa yang salah dengan Jokowi, atau jangan-jangan Profesor Mahfud MD sendiri yang kemudian punya persoalan besar dalam konteks cara berpikir, ya, cara bernalar atau cara berfilsafat atau memfilsafati Pak Jokowi. Baik, sebelum itu kita lihat satu buku kita, ya. Ini gayanya bukan partai politik sebenarnya, tetapi ya kita coba lihat, kebetulan ada satu kutipan yang saya baca di sini terkait dari Jenderal Eric Shinseki, ya. Ini Kepala Staf Angkatan Darat Amerika Serikat yang mengatakan jika Anda tidak menyukai perubahan, Anda akan tidak berguna. Bahkan lebih dari itu, ya. Jika Anda tidak menyukai perubahan, Anda akan tidak berguna. Ya, jadi ini perkataan seorang jenderal Amerika Angkatan Darat yang menyampaikan bahwa sukailah perubahan. Dan tentu kita sudah berada pada sebuah lompatan perubahan yang luar biasa dalam konteks bernegara, ya. Bagaimana kita melihat Indonesia di bawah kepemimpinan Joko Widodo dan timnya, ya, tentu banyak sekali pihak yang berkontribusi dalam konteks menciptakan perubahan-perubahan yang luar biasa bagi masa depan Indonesia yang sudah, sedang, dan potensial akan dilanjutkan, ya. Jadi sebuah momentum pertumbuhan perubahan yang luar biasa. Nah, di tengah-tengah itu kita tahu sendiri bahwa Profesor Mahfud MD ini adalah seorang yang memang sebenarnya adalah, boleh katakan, jari-jarinya Jokowi, ya, dalam rangka untuk membantu menjadikan diri beliau sebagai support system dalam konteks keberhasilan capaian-capaian kinerja Pak Jokowi. Tetapi kemudian kita semua tahu persis, ya, semua bagaimana ceritanya. Profesor Mahfud yang dulu, lain yang sekarang, ya. Ini menjadi sebuah pertanyaan yang besar bagi kita untuk melihat bagaimana performa Prof. Mahfud MD sekarang yang menurut saya kehilangan nalar akademiknya, kehilangan nalar empirisnya, sehingga seringkali menyampaikan statement-statement yang tidak berkorelasi atau terkoneksi secara langsung dengan fakta-fakta empiris, ya, sesuatu yang hari ini kita filsafati barang itu.
Misalkan seperti yang dikatakan oleh beliau, bahwa apa yang terjadi pada Pak Jokowi sampai hari ini itu karena Tuhan sudah turun campur tangan ya, menghentikan Pak Jokowi ya. Dalam itu kesan yang muncul yang saya tangkap seperti itu, dan beliau mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini kemudian tidak menimbulkan rasa empati dan simpati pada orang-orang ya, seperti itu. Nah, kita tidak tahu orang-orang itu apa, siapa ya, apa, bagaimana, mengapa beliau bisa berbicara, bertutur seperti itu, bahwa beliau sedih karena melihat tidak ada orang yang sedih ya. Saya tidak yakin persis bahwa beliau itu mengerti tentang persoalan fakta di lapangan ya. Ratusan juta orang kemudian histeria ya ketika beliau berkunjung ke daerah masing-masing, dan terakhir kita lihat bagaimana histeria dari masyarakat Kupang ya, yang betul-betul meneteskan air mata sedih. Ini belum selesai, ini sudah mau di ujung selesai, dan mereka betul-betul menangis. Kalau bisa mereka memeluk, mereka akan peluk ya, tapi karena pasti akan dikelilingi oleh pasukan pengaman presiden, maka itu tidak mungkin. Tetapi kita lihat dari antusiasnya masyarakat untuk mengelilingi beliau, bertegur sapa dan sebagainya, itu menandakan fakta empiris ya, bahwa masyarakat mayoritas itu sedih dengan bagaimana perlakuan pihak-pihak yang sangat tidak manusiawi kepada beliau dan keluarganya, dengan tuduhan-tuduhan yang tidak tervalidasi dalam konteks baik itu di lapangan hukum maupun juga dalam konteks fakta sosial ya. Nah, ini yang kemudian kita akan menggugat cara Profesor Mahfud MD berpikir secara filosofis tentang filsafat sedih itu ya, bahwa tidak ada orang yang sedih. Itu bagaimana bisa dipertanggungjawabkan cara berpikir yang demikian ya, kalau tidak ada orang. Kalau bicara tentang orang, dia bicara tentang populasi ya. Nah, paling tidak harus ditunjukkan sampelnya yang mana ya. Paling tentu kita tahu bahwa yang tidak sedih itu adalah Prof. Mahfud MD ya, dan beberapa tim-timnya, dan juga orang-orang yang selama ini memang menghendaki, yang merupakan sebenarnya bisa diklaster lawan-lawan politik Pak Jokowi ya, dan itu sepertinya tidak perlu harus di riset lagi, bahwa mengatakan bahwa orang yang tidak sedih itu ya pastilah mereka-mereka yang akan merayakan ya lengsernya Jokowi atau disudahinya atau sudahnya ya masa jabatan Presiden Jokowi. Jadi kalau mau dikatakan tidak ada ya, beliau sedih ya, tidak ada yang sedih ketika Jokowi turun dari jabatannya, kita jadi sedih juga. Bagaimana seorang profesor bisa berpikir dengan cara berpikir yang tidak empiris base ya, tidak berdasarkan fakta-fakta empiris yang bisa divalidasi ya. Semua orang secara kasat mata, secara asumtif bisa melakukan katakanlah riset kecil pada diri masing-masing, pada kelompok keluarga, pada kelompok masyarakat tertentu, untuk mengatakan bahwa banyak orang ya, mayoritas masyarakat Indonesia itu sedih ya, Jokowi harus mengakhiri masa kepresidenannya, kalau perlu bisa presiden seumur hidup ya, kalau perlu ya, tetapi tentu paradigma demokrasi kita tidak menghendaki seperti itu. Nah, tetapi kesedihan mereka ini ya, kesedihan para orang-orang yang senang kepada Jokowi itu adalah kesedihan yang real, yang nyata, bukan yang maya, bukan yang kenyataan yang maya, tetapi kenyataan yang real, yang faktual, yang bisa disaksikan ya, divalidasi secara langsung, dan bukan sekedar sebuah rekayasa imajinatif yang jauh dari kesan empirisnya seperti itu. Jadi Prof. Mahfud dalam konteks ini saya kira agak sulit kita ya, how come ya, bagaimana bisa berpikir seperti itu Prof ya. Menurut saya kita tahu Prof seperti apa. Jadi harapan kita Profesor bisa kembali kemudian berkontemplasi lah dulu, silent ya, berdiam diri dulu, merenung. Tentu publik tidak perlu lagi diajari bahwa ada dinamika-dinamika yang namanya asimetris ya. Bias-bias dalam berpolitik bernegara itu sudah pasti terjadi, karena ini berbicara tentang perebutan kepentingan yang kemudian pada akhirnya harus melahirkan yang namanya negosiasi atau kompromi-kompromi, yang tentu kue besarnya tetap masih merupakan bagian dari hak rakyat, seperti itu. Jadi
Ini kita mendorong, menyarankan Prof, kita masih sangat ya sayang, kita sedih dengan Profesor ya, sedih dengan perubahan Profesor yang sangat drastis, yang tentu ini akan juga mencatatkan nama Profesor sebagai salah satu Profesor yang quote diragukan ya, nalar akademiknya, nalar ilmiahnya, nalar basis empirisnya ya. Tapi saya punya satu keyakinan untuk mendorong Pak Prof Mahfud MD untuk belajar untuk berdiam ya, belajar untuk merenung di kedalaman batin bahwa tidak seharusnya ya performa Prof ada pada sebuah konteks profiling di ruang media seperti ini ya, apalagi kalau memang tidak siap untuk menyampaikan secara konseptual, hanya didorong oleh sebuah rasa saja, dan itu berbahaya karena ada kepahitan-kepahitan yang masih katakanlah sebagai awan hitam yang masih mendung dalam konteks berpikir dan merasa sebagai pribadi yang selesai berkontestasi dalam kontestasi Pilpres dan Wakil Presiden ya, bukan ahli filsafat.